TKI dan diaspora Indonesia di luar negeri seperti Taiwan pada tahun 2014, kemudian Jepang 2017, Korea Selatan juga pernah 2018, dan Hong Kong di 2019. Total jumlah UMKM yang kita fasilitasi pada saat itu ada 10 UMKM. Kemudian ada kegiatan juga exit program pekerja migran Indonesia di Taipei pada tahun 2019. Ini kita untuk menyiapkan teman-teman kita yang menjadi TKI di beberapa negara, terutama di Taipei pada saat itu, untuk mempersiapkan dirinya kalau nanti kembali ke Indonesia bisa paling tidak punya rencana untuk bisa berusaha. Nah, untuk lebih mudah tadi kita tawarkan dengan waralaba. Daripada memulai yang baru, dia harus mulai dari nol. Jadi dengan pelatihan tadi, dengan akses pemasaran, pendampingan tadi, kita berharap para teman-teman pekerja TKI ini juga kembalinya ke Indonesia bisa memulai usahanya secara langsung. Kemudian juga kita memberikan akses pemasaran atau business matching, ini pernah lakukan di Hong Kong. Kemudian akses pemasaran, partisipasi pameran internasional, ini yang tadi saya sampaikan, kita lakukan di Singapura, China, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Ada sebanyak 911 tadi yang kami sampaikan, UMKM yang difasilitasi untuk mengikuti pameran tadi. Ada beberapa waralaba lokal kita yang sudah go global. Ini antara lain Alfamart. Ini Alfamart ini jumlahnya itu sudah, kalau kemarin pada tanggal 11 November ketika Hari Retail Indonesia, laporan dari Aprindo itu persis tanggal 11 November itu Alfamart membuka gerai yang ke-1000 di Filipina. Ini Pak Lazuardi ada kan nih ya? Mudah-mudahan Pak Lazuardi. Ya Pak Dirjen, ada Pak Dirjen. Lagi di sini Pak. Hadir Pak. Ini udah 1000 ya, benar ya? Katanya betul Pak, tanggal 11 November kemarin ada peresmian Alfamart yang ke-1000 Pak di Filipina Pak. Jadi ini kan udah luar biasa ini. Tidak udah masuk ke negara lain, 1000 gerai bukan kecil ini. Tidak banyak juga devisa yang diperoleh dari situ, walaupun melalui Alfamart. Kemudian ada Jiko Donuts dan Coffee yang gerainya hampir berjumlah lebih dari 60 di 4 negara ini. Ada di Malaysia, Singapura, Filipina, dan Hong Kong. Ini di Filipina juga ada. Di Filipina udah berapa nih sekarang Pak Lazuardi? Jiko. Kalau nggak salah Filipina sekitar 20-an Pak di saat ini. Jiko ya? Iya Pak. Kalau di Malaysia berapa ya? Jiko. Dari Malaysia ada? Kalau di Hong Kong berapa Mas Iqbal? Hong Kong ada 5 Pak. Di Singapura? Mohon izin Pak Dirjen, ini agak internetnya. Malaysia sekitar, mohon izin di Malaysia untuk Jiko 4 Pak Dirjen. 4 ya? Kalau di Singapura berapa ya Pak Rumaksono? Siapa? Singapura setahu saya baru 1 Pak. Saya nggak kelihatan wajahnya nih. Sorry Pak. Lagi di Jiko apa di mana? Oh, siap. Kirain lagi ngobrol Jiko kan. Siap. Ada juga Baba Raffi. Baba Raffi juga udah punya 60 gerai. Ini juga ada di Malaysia, Singapura, Brunei, kemudian Filipina, Sri Lanka, Bangladesh, China, dan Belanda. Kemudian ada Taman Sari Royal Heritage Spa, ini ada di Kuala Lumpur dan Kanada. Kemudian ada Tirta Ayu Spa di Nigeria dan Kamerun. Kemudian ada Depot Air Minum Biru di California, Amerika. Nah, harapan kita kepada teman-teman bahwa ini kan cukup menjadi penghasil devisa negara via perdagangan luar negeri. Tidak hanya bertumpu kita nanti pada ekspor barang atau komoditi, tapi juga melalui
outward direct investment. Nah, bagaimana kita berharap Perwadak dapat memaksimalkan potensi ekspor ini. Yang kedua, identifikasi dan analisa melalui market intelligence tentunya terkait selera, kebutuhan, dan kultur budaya konsumen di negara akreditasi. Apakah sistem waralaba dapat dipakai sebagai strategi kita untuk melakukan penetrasi atau ekspansi produk nasional kita di negara akreditasi. Kemudian identifikasi dan analisa peraturan waralaba di negara akreditasi. Nah, ini mohon juga nih, kita secara bersama-sama kita mohon juga teman-teman di perwakilan untuk bisa memberikan informasi pada kita terkait dengan ketentuan yang ada di negara-negara di mana teman-teman bertugas untuk mengembangkan waralaba Indonesia nanti. Kemudian kita juga mohon untuk melakukan diplomasi, untuk membuka peluang pelaku usaha nasional kita berekspansi dengan sistem waralaba. Juga melakukan promosi dan kita juga mohon untuk bisa memastikan hak kekayaan intelektual waralaba Indonesia dapat terlindungi secara hukum di negara akreditasi. Ada berapa sebenarnya yang mungkin kita diskusikan teman-teman. Saya ada beberapa teman duta besar itu, terutama kayak Turki kemarin. Turki ada ya, Elik ya? Izin hadir Pak. Ya, jadi saya sudah minta sebenarnya dengan teman-teman BINUS untuk melihat kepada teman-teman selain dari sate kemarin propos dari Pak Dubes kan sate Senayan ya. Ya, siapa? Ini kita sudah coba nih kayak sate Senayan kan belum mau masuk nih. Padahal kita nanti mau fasilitasi. Nah, saya juga perlu informasikan dengan teman-teman bahwa saya juga sudah berbicara dengan bukan hanya Asosiasi Waralaba tetapi juga kepada teman-teman di Kadin untuk kita tahu ya kalau pemerintah kan anggarannya terbatas dan pertanggungjawabannya agak sulit. Saya kemarin tahun lalu, 2 tahun berturut-turut saya ingin mengalokasikan sebenarnya anggaran untuk membuka restoran atau tempat di mana produk-produk khususnya kuliner Indonesia ini bisa masuk. Jadi restoran yang representatif. Kemarin itu kita ingin mengalokasikan anggaran 2-4 miliar satu negara itu untuk membuka itu dan kita akan mendorong waralaba. Tapi kan pertanggungjawabannya sulit. Nah kemarin beberapa bulan yang lalu saya bicara dengan Kadin, kemudian juga dengan teman-teman di waralaba untuk bisa bersama-sama memberikan CSR. Ada beberapa perusahaan. CSR-nya untuk bangun, silahkan mereka yang bangun sama-sama untuk membangun restoran di negara-negara di mana teman-teman bertugas. Kemarin saya menawarkan untuk masuk dulu di daerah Timur Tengah, kemudian Belanda, saya tawarkan kemarin, Malaysia, kemudian juga di Filipina, Eropa ada di Belanda dan Jerman. Nah ini mudah-mudahan tahun depan baru kita follow up karena sekarang yang di Jakarta kita lagi konsentrasi memang membuka pasar untuk UMKM di hotel-hotel. Jadi seluruh hotel di jaringan Accor saat ini baru wilayah Jawa Tengah, Solo dan Jogja. Nanti minggu depan tanggal 24-an ke wilayah Jawa Timur, kemudian Bali, Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Ini semuanya nanti amenities hotelnya dibeli dari UMKM. Dan dalam MOU saya termasuk juga nanti Accor yang ada di Indonesia ini, dia akan membuka akses UMKM kita untuk juga mengisi beberapa jaringan hotel mereka di luar negeri. Nah ini real, jadi sekarang kalau masuk Accor bentar lagi nanti udah kelihatan tuh
Di kamarnya semua ada buahnya buah lokal, nggak ada lagi buah-buah impor. Kemudian produk amenities-nya dari UMKM. Dan setiap hari libur, Sabtu Minggu, dan kalau ada event di hotel itu, maka diberikan space untuk UMKM membuka pameran. Kemudian kita juga bekerjasamakan dengan teman-teman retail, kemudian dengan teman-teman marketplace. Jadi intinya harapan kami adalah ekspor itu tidak harus dalam bentuk komoditi, barang atau jasa saja, tetap komoditi atau barang saja. Tapi kita mohon juga peran teman-teman Purwadak melihat peluang ini untuk bisa membawa waralaba Indonesia, dan biasanya yang agak mudah ini adalah produk-produk kuliner untuk bisa masuk ke negara-negara di mana teman-teman bertugas saat ini. Nah, kita sangat berharap ini karena kita akan membuka dari seluruh hal yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan devisa melalui perdagangan luar negeri. Jadi PDN sekarang juga tidak hanya bicara dalam negeri, tapi kita mensupport juga untuk perdagangan ke luar negeri. Saya rasa itu teman-teman, sekali lagi saya mohon masukannya, kita bisa berdiskusi, dan saya juga mohon maaf ini khusus untuk Jepang. Tadinya kita mau bikin food truck ya, Mas Arief ya. Tadinya sudah mau mengalokasikan dan sempat diskusi. Iya, Pak Dirjen. Siap. Saya dengan Pak Ses sempat diskusi juga bikin food truck karena aturan-aturan main di sana juga kan harus makin banyak kan persyaratan yang harus disiapkan. Nah, untuk Turki juga mungkin nanti saya nanti akan minta Pak Ses lah, mungkin kalau ada kesempatan untuk lebih jauh lagi untuk penjajakan segera mungkin di 2021 untuk itu konsepnya Pak Dubes itu nanti kerjasama dengan restoran yang sudah ada di sana. Ya, Pak. Tapi kita kasih penawaran saja beberapa alternatif waralaba yang bisa masuk ke sana. Baik, Pak. Jadi intinya gitu teman-teman, kita mohon teman-teman bisa masuk juga, bukan hanya bentuk barang atau komoditi, tapi kita juga ingin jasa dalam bentuk waralaba ini juga bisa berkembang di luar negeri dengan membawa waralaba-waralaba dari dalam negeri. Sekali lagi terima kasih, dan mungkin dipandu oleh Pak Ses kita bisa diskusi. Selamat sore teman-teman. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen. Siap. Tes. Kedengeran, teman-teman? Jelas Pak Ses. Halo. Pak. Halo. Ya, siap. Suaranya hilang ya. Kedengeran Pak Ses? Tes 1, 2. Kedengeran ya? Halo? Iya Pak. Kedengeran Pak Ses. Jelas Pak. Kedengeran Pak, jelas. Baik, saya yang nggak kedengeran. Suara ada sama sekali. Terima kasih Pak Dirjen atas arahannya dan juga pemaparannya yang sangat-sangat jelas. Ada beberapa catatan yang saya ingin juga sampaikan untuk teman-teman. Pak Dirjen tadi jelas-jelas menyampaikan bahwa kita tidak lagi bicara wacana, terutama kalau sudah bicara antisipasi sekaligus juga mendorong ekonomi kita pasca COVID nanti. Saat ini memang yang kami kerjakan sesuai arahan Pak Dirjen, itu sudah tidak lagi bicara hanya MOU saja, tapi langsung tuntas sampai ke action-nya yang langsung terasa kepada stakeholder dalam hal ini UMKM. Ini terbukti dari apa yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dirjen, bahwa MOU sekarang harus ada tindak lanjut sampai ke perjanjian kerjasamanya, bahkan dengan akor grup tidak hanya berhenti pada perjanjian kerjasama, tapi real sampai kontrak kerja, sampai kontrak jual beli. Itu yang sudah kami lakukan, ada kurasinya dulu, lalu setelah lolos UKM-nya dikurasi, di PKS-nya kita minta pelaku usaha atau akordnya bikin kontrak
beli produk UKM selama minimal setahun. Pak Dirjen juga menyiapkan pembiayaan untuk UKM setelah dapat kontrak. Artinya all the way, tidak hanya akses pasar, tapi sampai ke produknya, hulu hilir. Ini yang mungkin nanti menjadi pola kerja kita ke depan, khususnya untuk teman-teman perwadah, ketika kita bicara mau mengatasi dampak COVID atau take off bouncing dari kondisi negatif saat ini. Salah satu yang sudah dilakukan, yang tadi juga Pak Dirjen sampaikan, adalah melalui waralaba. Peran teman-teman diharapkan dalam tidak hanya penetrasi, tapi juga dalam hal melindungi, karena waralaba ini banyak konsepnya, melindungi hakinya, sekaligus juga mendalami peraturan-peraturan waralaba yang ada di negara masing-masing. Sehingga ketika pelaku usaha kita yang sudah layak go internasional masuk ke wilayah akreditasi teman-teman semua, itu bisa dengan mudah kita arahkan tidak hanya sekedar wacana lagi atau MOU atau apapun, tapi udah langsung sampai ke bisnisnya. Untuk pembiayaan, untuk ekspornya, jangan khawatir, Pak Dirjen juga sudah menyiapkan kerjasama dengan LPEI untuk membiayainya. Jadi LPEI sudah menyiapkan anggaran untuk mendorong UKM siap ekspor sebesar 500 miliar rupiah untuk membantu mereka bisa menembus pasar di tempat-tempat teman-teman bekerja. Namun harus real, tidak lagi hanya sekedar di atas kertas memungkinkan. Kalau selama ini kita bicara potensial, kita sekarang bukan lagi bicara potensial, bicaranya yang realisasi pastinya berapa, kurang lebih ke sana. Atas hal itu mungkin saya sekarang mengajak teman-teman, terutama yang selama ini sudah membuktikan bahwa waralaba mampu untuk masuk di wilayah akreditasinya, berbagi cerita sekaligus berdiskusi. Mungkin teman-teman dari Filipina, Malaysia, dan Singapura dulu yang bisa menceritakan gimana sih dulu prosesnya sehingga beberapa merek yang tadi disebut Pak Dirjen itu akhirnya bisa berkiprah di negara akreditasi Anda. Mungkin Filipina dulu silakan. Dari Terima kasih Filipina. Pak Ses. Ya, terima kasih Pak Ses. Selamat sore Bapak Ibu pimpinan, Bapak Dirjen dan Bapak Ses serta rekan-rekan perwadah. Mohon izin menyampaikan Pak. Jadi memang asal muasal berkembangnya Alfamart Pak di Filipina itu tidak secara langsung mandiri Pak, berdiri sendiri, tapi pendirian dari Alfamart tersebut ada subsidiary atau perusahaan induk yang mendirikan daripada perusahaan tersebut. Perusahaan induk itu disebut SM Pak. Di sini SM itu semacam mungkin perusahaan giant atau groceries-nya seperti di Indonesia Pak. Jadi Alfamart itu berada di bawah SM Supermarket Filipina. Dan sampai saat ini sudah berkembang menjadi 1.000 dengan proses lebih banyak berkembang di daerah-daerah luar kota Manila. Karena apa yang saya ketahui, biaya sewa untuk waralaba di tengah kota, di Manila itu cukup mahal Pak. Sehingga berkembangnya waralaba hingga 1.000 Alfamart ini lebih kebanyakan di daerah-daerah luar kota dari Manila. Lalu untuk Jeko sendiri Pak, mohon izin saya ada koreksi sedikit tadi. Memang benar untuk di Manila sekitar 20 Pak, tapi di daerah di luar kota itu ada sekitar 44 Pak. Jadi total keseluruhan di Filipina ada sekitar 44 outlet Jeko Pak sampai saat ini. Mungkin dari saya begitu aja Pak, secara singkat. Terima kasih Pak. Baik. Mungkin Pak Lazuardi bisa cerita sebetulnya kendalanya di mana. Maksud saya gini, tadi Pak Dirjen cerita apa sih masalah peraturan yang biasanya menghambat dan juga apa yang terkait hakinya, apakah itu bisa jadi masalah atau tidak, dan gimana sebetulnya mereka mulai masuk. Bantuan dari kita apa? Silakan. Jadi kalau di Filipina sendiri Pak, untuk mendirikan waralaba itu
aturan share participation untuk foreigner itu sekitar 40% dan untuk local company sekitar 60%. Jadi tetap harus joint venture. Antara lain untuk Alfamart ini mereka joint venture dengan SM Supermall, Pak, SM Supermall. Jadi harus tetap berkolaborasi dengan perusahaan lokal. Di samping itu dapat saya informasikan memang Alfamart kita tidak keseluruhan menjual produk-produk Indonesia, Pak. Jadi ada aturan sendiri dari SM bahwa mereka lebih didorong untuk menjual produk-produk lokal Filipina. Namun demikian produk-produk Indonesia masih bisa ditemuin di Alfamart, Pak, tapi tidak begitu banyak. Lalu di Filipina sendiri juga ada semacam gerai-gerai lain, Pak, atau retail-retail lain seperti Robinson dan lainnya. Dan di situ juga kita temui banyak produk-produk Indonesia yang sudah berhasil masuk ke Filipina. Antara lain di sini yang sangat berhasil produk Kopiko, Pak. Produk Kopiko telah menguasai pasar Filipina sekitar 70%. Jadi kalau dikatakan ekspor Mayora ke Filipina sekitar 1.000 kontainer, Pak, 1.000 kontainer lebih setiap bulan, atau seminggunya 250 kontainer setiap minggu. Jadi produk-produk Indonesia di Filipina dikatakan cukup berhasil, dan dari nilai ekspor kita 6 kali lebih besar daripada ekspor Filipina ke Indonesia. Jadi Filipina mengalami defisit sangat jauh, Pak, dengan Indonesia, dan Indonesia merupakan mitra ke-6 terbesar Filipina, Pak, dalam kaitan ini. Terutama beberapa komoditi yang dominan dan besar, antara lain, Pak, otomotif, produk Fortuner di sini banyak diekspor dari Indonesia. Lalu produk yang lain adalah batu bara, lalu ada koper juga, tembaga, lalu juga ada tadi Mayora. Kira-kira setahun mereka bisa mencatat sebesar 400 sampai 500 juta US dollar untuk penjualannya. Di samping itu ada kertas, pupuk, dan alat-alat kesehatan. Itu 10 besar ekspor Indonesia ke Filipina, Pak. Kalau dari segi yang lain mungkin hambatan tidak ada yang berarti, Pak, di sini, karena Filipina sendiri masyarakatnya lebih konsumtif dan banyak mengkonsumsi produk-produk impor. Mungkin demikian, Pak, dari saya sementara. Terima kasih, Pak Ses. Baik, terima kasih Pak Lazuardi. Mungkin sebelum kita diskusi, mohon izin Pak Dirjen, kita juga coba dengar pengalaman Addak Malaysia terkait beberapa gerai kita yang berhasil masuk ke Malaysia via waralaba, seperti Kebab Baba Raffi, Jeko Donut and Cafe, dan juga ada Taman Sari Royal Heritage Spa. Silakan Bu Addak Malaysia. Baik, terima kasih Bapak Dirjen dan Bapak Ses, rekan-rekan dari Dirjen PDN, serta para perwadak. Mohon izin menyampaikan informasi secara umum terkait dengan waralaba di Malaysia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ses, memang ada beberapa waralaba Indonesia yang sudah masuk ke Malaysia, dan bisa dikatakan sebenarnya hampir 90% adalah waralaba untuk makanan, ya, makanan dan minuman lah, seperti itu. Jadi tadi Bapak saya sampaikan ada Baba Raffi, Jeko, lalu di sini juga ada ayam gembus Pak Gembus, ada restoran Cibiuk, ada warung Leko. Kalau Leko itu mungkin di kita apa ya? Iga Eko, seperti itu kurang lebih. Di sini warung Leko. Lalu ada juga spesial sambal yang baru dibuka sekitar 2019, Bread Talk, dan tadi Taman Sari Royal Heritage. Nah, kalau kita lihat hampir 90% Pak memang kuliner. Jadi itu menjadi potensi Pak. Kami lihat Malaysia
memiliki kebiasaan sekarang makan di luar ketimbang mereka memasak sendiri karena cost-nya menjadi lebih murah. Dan dari semua waralaba yang ada sebenarnya Pak ada satu yang bermasalah dan akhirnya tutup, yaitu Bumbu Desa. Jadi waralaba restoran Bumbu Desa itu dengan sangat menyesal memang tutup, di samping karena biaya sewa restorannya yang di KLCC itu memang dinaikkan oleh pihak manajemen sehingga memberatkan, tetapi ternyata setelah kami diskusi terdapat masalah internal, yaitu tidak dibayarkannya franchise fee, franchising fee dari pihak Indonesia, dan akhirnya mereka menutup, tetapi pelaku usaha di Malaysia membuat restoran yang serupa dengan nama yang berbeda. Menu-menunya mungkin mereka ambil sedikit-sedikit karena sudah cukup lama. Nah, yang menarik adalah perkembangan dari franchise ayam goreng Pak Gembus, Pak. Jadi ayam goreng Pak Gembus ini termasuk cepat dan di Malaysia sudah ada 15 outlet. Pada awal tahun, pada akhir tahun 2019 sebenarnya ada restoran baru, mohon maaf Pak, saya nggak terlalu hafal, yang punya Ruben Bensu itu Pak. Oh, ayam geprek Bensu. Ya, Bensu di daerah Bukit Bintang, namun kelihatannya tidak terlalu bagus, baru dibuka pertama langsung tutup, gitu. Langsung tutup. Bensu, seiring dengan perkembangan kasus di Jakarta mengenai gugatan tersebut. Nah, untuk Taman Sari Royal Heritage itu baru satu, Pak. Sebenarnya yang mendirikan itu terkait produk Mustika Ratu. Jadi Mustika Ratu memasarkan produk, sekalian mengangkat metode spa-nya dengan mendirikan Taman Sari Royal Heritage seperti itu. Nah, terkait dengan kebijakan, memang Malaysia sangat mengedepankan kepentingan dari Bumi Putra. Jadi bukan menggunakan klausula warga negara Malaysia. Sehingga apabila waralaba Indonesia akan masuk ke Malaysia, mau tidak mau dia harus mencari partner Bumi Putra, Pak. Jadi yang disebut Bumi Putra kalau kami menafsirkan adalah Melayu, etnis atau ras Melayu. Dengan komposisi share sebenarnya diharapkan 50% ke atas adalah share dari Bumi Putra. Tapi angka yang dipakai rata-rata adalah 49 sampai 51 dengan 49%. Jadi 51 adalah Melayu, 49 adalah partner dari Indonesia. Tetapi ada kalanya mereka membuat perjanjian sendiri di luar itu, Pak. Jadi hanya di atas kertas, misalkan oke, saya orang Malaysia diberikan 51 dan kamu Indonesia 49, tapi kadang-kala ada mereka membuat perjanjian sendiri bahwa saya adalah yang mengeluarkan semua, saya hanya dalam tanda kutip meminjam nama saja Melayu dengan pembagian share yang berbeda. Yang menjadi permasalahan untuk bisnis waralaba kuliner, saya mohon maaf ya Pak, saya coba menyampaikan pengamatan, contoh ayam gembus ini saking ramainya dan menghit gitu ya. Saya ada salah satu outlet yang ini baru pengamatan saya, kelihatannya dia membuat restoran dengan nama yang lain, tetapi mengkopi polanya ayam gembus, hampir mirip, namanya yang berbeda. Itu saya melihat ada indikasi ke sana, lokasinya berbeda. Nah, mungkin menjadi perhatian bagi kawan-kawan waralaba terkait dengan perjanjian di antara mereka, gitu Pak. Jadi jangan sampai mereka membuka atau partnernya di Malaysia membuka outlet yang memiliki kesamaan pada pokoknya. Yang terakhir untuk franchise retail seperti Alfamart, Indomart, di Malaysia ini sangat banyak sekali Pak retail-retail seperti itu. Ada mungkin KK Mart, ada 7-Eleven juga masih berjaya, Speed 99 gitu ya. Jadi kelihatannya untuk kita membawa mungkin Indomart atau Alfamart persaingannya
cukup keras gitu ya Pak. Karena sekarang antara 99 dengan KK itu sangat dekat lokasinya seperti di Indonesia, sebelah Indo, sebelah Alfa. Nah, begitu juga di Malaysia. Demikian mungkin Bapak Ses informasi awal. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rifah. Semoga teman-teman mulai ngelihat apa yang tadi disampaikan Pak Dirjen mengenai waralaba dengan kenyataan di lapangan di kedua negara ASEAN barusan, Malaysia dan Filipina. Dan saya juga perlu ingatkan bahwa dulu awal-awal 2015-2016, Auto Bridal Indonesia juga masuk ke Malaysia dengan pola franchise. Tapi belakangan dengan modal yang kayak tadi diceritain, itu harganya dinaikkan sehingga nggak sanggup, keluar konsepnya dijiplak habis. Ini yang saya tadi bilang, hakinya tolong dilihat. Kalau aturan pemerintahnya ada hak perlindungan haki, hantamkan itu ke pelaku usaha yang coba seperti tadi gak ayam goreng ya. Tapi hal yang menarik begini, berbeda dengan Indonesia, baik di Filipina maupun di Malaysia, franchise-nya ternyata diminta joinan. Padahal namanya waralaba konsepnya berbagi risiko dengan franchisor tanpa harus ikut jadi franchisee di sana. Nah ini yang mungkin di negara-negara lain bisa lebih ditekankan karena niat dari waralaba adalah memperkecil resiko ekspansi usaha sekaligus meningkatkan volume ekspor produk nasional asal si franchisor gitu. Mungkin konsep ini yang perlu dilihat ulang, terutama untuk di ASEAN ya. Kecenderungannya kalau ASEAN kok ya franchisee-nya jadinya joint venture, kalau begitu mah nggak ada, jangan waralaba, joint venture-nya sekalian kan gitu. Baik. Sementara Pak Dirjen tadi sudah menjelaskan waralaba itu jualannya jualan konsep, makanya ada franchise fee di balik itu dan juga ada haki di situ yang harganya juga lumayan mahal nantinya gitu. Untuk Malaysia, terutama Bumi Putra, tolong ya Mbak Rifa ini udah berulang lagi, tolong disamperin bawa lawyer kalau perlu, disamperin Kementerian Perdagangannya dan juga kehakiman sana untuk bilang hati-hati ya, Anda sudah berkali-kali melakukan tindakan pencurian haki. Jangan-jangan emang kecenderungan Melayu sana senangnya klaim-mengklaim, belakangan hakinya juga diambil gitu. I don't know. So that'll be your duty mungkin. Nah, baik, having said that, mari silakan teman-teman, saya buka forum untuk berdiskusi sekaligus menyampaikan masukan kepada kami, khususnya ke Pak Dirjen. Silakan dimulai dari siapa dulu? 3 orang. Share dulu dari Singapura, izin Pak Dirjen. Oh, sorry, Juragan Rumaksono, mangga. Punten Kang, lanjut silakan. Selamat sore Pak Dirjen, nuhun dikasih kesempatan dulu tadi Mangga. soalnya Singapura sama Pak Dirjen. Selamat sore Pak Dirjen, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan perwadak. Izin Pak menyampaikan di Singapura, catatan kami Pak ada 72 gerai food and beverage, kebanyakan rumah makan dan kafe Pak. Yang kita kenal kan ada warung Surabaya, ada yang sangat terkenal di sini ayam penyet Esteller 77 juga ada Pak. Ini ada 72 dan izin koreksi yang Jeko tadi ada 2 gerai Pak di sini di Tampines Central One dan di Paya Lebar Square. Juga ada Baba Rafi tadi kebab itu di Singapura Polytechnic Food Court. Yang ingin kami share di sini yang pertama, mereka membuat gerai-gerai seperti itu umumnya adalah profesional dari Indonesia berpindah usahanya tidak bekerja tetapi membuka usaha Pak. Itu yang pertama. Lalu yang menjadi isu atau menjadi masalah berat di sini adalah sewa tempat yang sangat mahal. Sewa tempat yang sangat mahal di Singapura ini kita tahu hanya 4 kali 6 saja Pak Sesdijen itu $5.000 per bulan. Itu sudah berat untuk sewa tempat. Yang berikutnya Pak Dirjen, di sini kalau mempekerjakan 1 orang Indonesia, khususnya kalau untuk di rumah makan itu kan yang penting chef. Nah, 1 chef itu kita pekerjakan dibawa dari Indonesia, wajib mempekerjakan 7 orang Singapurian.
Jadi isunya adalah sewa tempat sudah mahal, labor sangat mahal Pak di sini Pak. Untuk hanya jadi waitress saja 1.500 minimal sebulan. 1.500 itu berarti 15 juta lebih ya Pak rupiah. Satu orang kali 7 itu udah menjadi cost production yang sangat tinggi untuk membuka sebuah gerai. Demikian pula sustainability-nya Pak. Bagaimana di sini harus berjibaku dengan gerai-gerai yang lain yang terkenal di sini adalah Thailand. Masakan Thailand, masakan Cina digemari kan Pak. Dan Malaysia Pak. Malaysia bahkan udah punya food court Pak di sini. Kami sekarang juga berpikir apakah Indonesia bisa punya satu food court khusus Indonesia saja. Di dekat sini Pak, di dekat KBRI ada namanya Great World Center, itu ada satu gerai satu food court Malaysia semua, Siok Malaysia. Dan itu ya tadi saingan kita Thailand, Cina, Malaysia. Tetapi memang peluangnya Pak di Singapura ini walaupun pasarnya kecil, daya belinya tinggi. Yang berikutnya orang Singapura tidak suka masak di rumah. Kita tahu karena lahan yang sempit, mereka tinggal di kondo, di apartemen, di tempat rumah susun, jadi tidak suka masak di rumah. Akhirnya setiap hari kita lihat di tempat-tempat makan ini ramai, Pak. Nah, untuk sustainability kami berusaha dari KBRI ini kalau ada kegiatan-kegiatan rapat, konsumsi rapatnya kami minta dari gerai-gerai ini, Pak. Itu saja sedikit dari kami, Pak Dirjen, Pak Sesdirjen, bagaimana beratnya pengusaha Indonesia untuk membuka gerai-gerai ini, Pak. Karena tadi sewa tempat yang mahal dan labor, Pak, untuk pekerja. Satu orang Indonesia wajib memperkerjakan 7 Singapurian. Demikian, Pak. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Baik. Silakan Pak Dirjen, kalau ada arahan atau tanggapan. Mungkin dikasih kesempatan dulu Pak Ses ke pelaku usaha nih, banyak yang hadir juga. Alhamdulillah. Baik, mungkin teman-teman pelaku usaha ada yang ingin ditanyakan atau berminat menggunakan pendekatan waralaba untuk masuk ke seluruh akreditasi Indonesia, ada sekarang perwakilannya di luar negeri. Monggo silakan kalau ada. Bu Rohani, udah ada yang masuk lewat chat belum? Pertanyaannya? Sudah ada, Pak. Oke, baik. Baik, sementara menunggu, mungkin ada silakan Pak Dirjen, mau ditanggapi dulu atau kami mohon arahan lebih lanjut. Jadi begini, teman-teman, mungkin sesuai dengan arahan Pak Menteri ya, di beberapa kesempatan, bukan hanya untuk waralaba, tapi untuk para pelaku usaha ekspor. Di setiap kesempatan, Pak Menteri selalu menyampaikan bahwa bisa memanfaatkan teman-teman perwakilan perdagangan, baik atase, divisi, untuk membantu memasarkan produknya. Ini setiap kesempatan, selalu Pak Menteri itu menyampaikan. Nah, ini yang harus direspon oleh teman-teman, karena mungkin polanya yang mungkin kita harapkan seperti market intelijen dan lain-lain, kita mungkin nggak bisa jual mass produk, itu agak sulit. Kita memang harus culture produk. Jadi kalau kita yang mass produk ini, kita kalah lah sama industri-industri yang negara seperti China dan lain-lain itu, yang dia bisa begitu menekan cost dari production dia. Sehingga kita harus menjual yang memang produk-produk yang culture. Kita ada program Bangga Buatan Indonesia sekarang, diarahkan oleh Pak Presiden tahun ini. Kemudian kita Kementerian Perdagangan ini diamanahkan untuk produknya pernak-pernik unik. Pernak-pernik unik ini mungkin orang akan melihat wah sulit juga jualannya. Kalau Kementerian Desa batik udah gampang lah, udah nama. Tapi ternyata orang-orang di luar itu, kita sudah buktikan kemarin ketika ada pameran offline di Gandaria City, karena di sana banyak apartemennya diaspora, orang Korea sama Jepang,
yang tinggal di apartemen maupun di hotel yang ada di Gandaria City, itu belum buka aja udah lakunya udah keras, udah banyak. Belum buka ini, Pak Menteri baru buka sore, siang mereka udah paksa mau beli. Ya daripada hilang kan saya bilang ya jual aja nggak apa-apa lah. Kita mau nunggu pembukaan dulu baru jualan. Jadi itu menunjukkan bahwa kalau produk-produk yang sifatnya gini dan harganya ya tahu sendiri lah kan, itu banyak kan ibu-ibu sih yang beli karena pernak-perniknya kan ini macam-macam. Waduh itu harganya itu kalau buat kita sih, waduh yang begini kok segini ya harganya. Tapi ya ternyata memang tinggi harganya karena seni ini kan. Jadi mungkin yang memang saran kami ya selain produk yang konvensional yang biasa kita ekspor, komoditi-komoditi itu, mungkin teman-teman juga sudah mulai melirik pelaku-pelaku usaha yang tadi kuliner, kemudian juga hasil-hasil kerajinan dan lain-lain. Nah, ini memang tidak semua negara bisa menjual ini karena tentu akan berbeda-beda budayanya. Nah, saya juga melihat misalnya contoh kita tahun depan ini kita bahkan di tempat-tempat wisata kita akan membangun pasar kuliner dan kerajinan seni Indonesia. Jadi itu khusus tempat-tempat wisata yang kita akan jaring, kita akan mulai juga dari situ. Nah nanti mohon teman-teman, karena kita akan terus memantau, mengevaluasi pasar yang akan kita bangun di tahun 2021 itu 10 destinasi. Kita akan lihat yang paling banyak kunjungannya wisatawan dan kita akan evaluasi kemungkinan untuk bisa melakukan penetrasi pasar melalui kunjungan-kunjungan wisatawan yang datang ke pasar kuliner dan seni, ya, kreativitas yang akan kita bangun di 2021. Nah tentu nanti kami akan mohon teman-teman di Direktorat PD maupun di P3DN serta mungkin melalui koordinasi Pak Ses nanti juga hasil evaluasi ini mesti menjadi umpan balik bagi teman-teman di perwakilan untuk bisa memfollow up itu supaya nanti ini bisa benar-benar dari lokal go to global. Jadi kita buka pasarnya tempat teman-teman untuk nanti bisa usaha di situ. Dan tadi satu hal lagi yang saya ingin sampaikan, saya lupa tadi dengan Pak Ses. Itu Bank BNI itu siap loh untuk bantu itu Pak Ses. Jadi terakhir bicara dengan kita itu, cuman yang saya masih minta itu yang CSR dia untuk buka restoran. Tetapi untuk pembiayaan dia sangat siap untuk bantu teman-teman UMKM terutama yang mau go to global. Sementara itu Pak Ses, silakan deh. Mungkin saya berharap sebenarnya dari teman-teman pelaku usaha ini. Ini pelaku usahanya yang waralaba kan, Bu Rohani? Gabungan, Pak. Ya waralaba kayak mau ekspor. Nah ini kan kesempatan yang luar biasa nih ketemu dengan teman-teman di perwakilan. Ini yang bela-belain nih, udah jamnya beda-beda nih, udah ada malam, udah ada tengah malam jangan-jangan. Jadi tolong dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku usaha. Silakan. Pak Dirjen mohon izin boleh bertanya, ya, Pak? Silakan, Bu Rifa. Terima kasih. Pak, kami bisa mendapatkan mungkin dari Bapak dan Bapak Ses kira-kira dan kebetulan ada juga para pelaku usaha waralaba. Sebenarnya ada berapa waralaba yang kira-kira sekarang kita bisa dalam tanda kutip kita jual gitu, Pak. Jadi nanti kami kan bisa melihat oh ini bisa di Malaysia, oh ini mungkin lebih cocok di Thailand gitu atau di mana. Karena kalau untuk kami sendiri di Malaysia mungkin Bapak juga sudah sangat paham bagaimana di Malaysia itu ya semua kembali kepada makanan. Kalaupun makanan kulinernya juga tidak jauh berbeda dengan kita, basicnya ayam gitu ya, karena mereka juga sudah mulai dalam tanda kutip itu ingin kalau saya melihat ingin mengambil ayam penyet ataupun kalau di sini lele gitu ya sebagai ikonnya Malaysia gitu loh. Kami melihatnya itu ayam penyet. Nah,
Kalau memang dari kawan-kawan pelaku usaha ada, jadi kami ada gambaran, oh ini cocok. Seperti kalau di Malaysia tadi ayam, martabak kah gitu, apakah ada di sini pelaku usaha waralaba untuk martabak? Kalau untuk Malaysia, makanannya sama, mungkin gerai, bakso itu juga punya peluang. Yang kedua, Pak, di Malaysia sendiri sudah masuk salah satu produk tepung-tepungan, grupnya Sasa, Pak. Nah, dalam waktu kurang lebih 2 tahun ini, kami diskusi dengan buyernya, pertumbuhannya itu tinggi sekali untuk tepung-tepungan. Dan ada inisiasi gitu ya dari pihak buyer, bagaimana kalau kita jadikan Sasa ini sebagai franchise gitu. Secara informal kami diskusi franchise, tapi tetap mereka kan nanti akan membeli dari Indonesia. Karena masyarakat di sini kudapannya ya goreng-gorengan gitu, nggak jauh dari mungkin kalau di kita bakwan ya di sini udang cucur hanya itu saja, dan itu banyak sekali tersebar di Malaysia dan pelakunya adalah kategori mikro gitu. Dan ini akan bagus juga untuk nilai ekspor kita khususnya produk tepung-tepung nanti ya, gitu, pisang ataupun bakwan dan sebagainya. Terima kasih Pak. Baik, Pak Ses nanti mungkin di BUPD hadir nggak nih? Bisa dikasih nggak? Dari Pak Roni ya? Pak Roni ada ya? Ada Pak. Nanti dari teman-teman Pak Dinas Roni Perhubungan itu juga ada. Dicatat itu. Nanti dilihat oleh teman-teman perwakilan, sesuaikan dengan kemungkinan peluangnya di negara masing-masing di mana teman-teman perwakilan bertugas. Jadi mungkin bisa diberikan Pak Roni bentuk matriknya jelas, misalnya makanannya. Kemudian kalau bisa lengkap ya Pak Roni ya, termasuk misalnya sudah berapa gerai di Indonesia dan berapa omset di Indonesia. Jadi kemungkinan besar kalau dia sudah cukup lumayan di Indonesia, nanti dia keluar juga nggak begitu sulit. Jadi saya mohon bantuan Pak Roni ya, nanti dikasih infonya, atau bisa langsung Pak Roni. Siap Pak Dirjen, mohon izin. Memang sebenarnya kita saat ini Pak Dirjen, kalau ditanya berapa sih pelaku usaha waralaba Indonesia yang siap untuk ekspor, sejauh pengamatan kami saat ini mungkin ada sekitar 30-40 pelaku usaha Pak, tergantung wilayah masing-masing. Seperti kemarin yang kami lakukan dengan Hong Kong Pak, itu ada 25 pelaku usaha yang mau berminat dan mereka memang terseleksi Pak. Jadi nggak semua pelaku usaha waralaba yang memiliki SPW kita berikan ke teman-teman perwakilan. Justru yang kami butuhkan adalah bisnis apa yang kira-kira mau dikembangkan di sana. Karena ada jenisnya cukup banyak, memang sekitar 49% itu kuliner Pak Dirjen, sisanya yang lain-lainnya. Tapi yang sekarang sedang lagi membooming itu di Indonesia adalah bisnis laundry dan bisnis spa. Jadi ada beberapa yang berhasil juga Pak Dirjen. Jadi kami siap memberikan datanya Pak Dirjen, nanti kami siapkan dan mungkin nanti kami coba blast ke email ke semua perwadak. Siapa tahu mungkin ada yang berminat, bisa kita berikan info yang lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Roni. Izin Pak Dirjen, ini supaya kita juga bisa dapat masukan dari teman-teman perwadak, sekaligus juga teman-teman di BINUS bisa memetakan nantinya. Mohon bantuan teman-teman perwadak. Saya yakin Anda semua sudah mempelajari tidak hanya aturan tapi juga selera sekaligus. Tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwa kita akan masuk melalui bukan mass product tapi yang culture. Kalau sudah culture, itu kita culture-nya culture beras, ketemu gandum, ketemu nanti yang kurma, yang begitu-begitu. Nah mungkin saya minta perwakilan dari masing-masing benua dulu deh. Bisa nggak cerita, sebetulnya produk-produk kita yang bisa diwaralabakan atau pelaku usaha waralaba kita itu sudah pernah atau potensial nggak masuk ke sana? Kalau tidak, atau kalau ada kesulitan, apa kesulitannya? Sehingga nanti teman-teman pengusaha juga bisa
dapat masukan sekaligus juga memberi mereka kesempatan untuk bertanya hal-hal yang mungkin buat teman-teman itu menjadi bahan untuk bisa juga mempromosikan nanti usaha waralaba nasional. Mungkin saya mulai dari Australia dulu deh. Pak Agung, silakan. Waralaba kita di sana sebetulnya potensinya kayak apa dan juga masalahnya di mana sehingga kok kayaknya sepi kalau di sana nggak seramai di Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina tadi. Bahkan Arab Saudi aja udah ada Jeko ya, kalau nggak salah tadi disebut. Silakan Pak Agung, dari Australia dulu. Ya, baik, terima kasih Pak Ses Dijen, terima kasih Pak Dirjen atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada teman-teman tentunya, mohon izin karena tadi saya diminta oleh Pak Ses, maka saya akan memberikan sedikit gambaran terkait dengan potensi waralaba dari Indonesia untuk berkiprah di Australia. Kalau tadi Pak Ses mengatakan mungkin di Australia tidak sebanyak di Arab Saudi, mungkin kami izin kalau boleh tepatnya melihatnya bahwa tidak seramai di Arab Saudi, tetapi tidak sedikit juga seperti mungkin di beberapa negara lainnya. Nah, di Australia sendiri sebenarnya sudah cukup banyak untuk waralaba di bidang kuliner khususnya. Salah satunya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Adak dari Singapura, Esteller 77. Di Singapura juga ada, dan di Melbourne juga sudah ada, bahkan sejak 20 tahun yang lalu. Gitu. Dan juga ada beberapa restoran Indonesia yang sifatnya franchising. Dan kemudian juga di Australia ini salah satu kekuatan kita itu justru diaspora yang juga banyak menekuni dunia usaha, termasuk bahkan memberikan license franchise kepada pelaku-pelaku bisnis di Australia, karena memang di setup-nya di Australia yang tidak tertutup kemungkinan bahkan akan membuka di Indonesia. Nah, kalau saya punya ide, mohon izin Pak Dirjen, Pak Ses, ini juga kaitannya dengan relevansi Indonesia-Australia SEPA. Kalau dari sisi domestic regulation-nya, khususnya di sektor jasa, kami melihat ada peluang untuk waralaba kita bisa menembus pasar Australia, khususnya justru untuk sektor retail, seperti misalnya kami melihat mungkin Alfamart atau Indomaret, mungkin itu bisa juga kita dorong, karena begini, keberadaan waralaba dari Indonesia ini juga tentunya akan menjadi katalisator untuk mempromosikan produk-produk Indonesia di Australia, karena dengan berbagai kira-kira platform atau preferensi, baik itu aspek misalnya pembukaan suatu usaha di Australia bagi warga negara Indonesia, kemudian juga dari sisi tenaga kerjanya yang di Australia tidak ada kewajiban khusus untuk mempekerjakan misalnya sejumlah warga negara Australia, seperti misalnya kalau kita mau buka Indomaret di sana gitu, karena di sektor kuliner pun rata-rata justru pekerja atau tenaga pelayan maupun dishwasher-nya, bahkan chef-nya itu semua orang Indonesia, rata-rata semua kuliner restoran Indonesia di Australia. Terus kemudian di sektor-sektor tadi retailer, kalau kami melihat seperti misalnya dari Hong Kong, Singapura juga rata-rata mereka mengemploy paling tidak student-studentnya yang memang bisa berbahasa dari negara asalnya gitu ya, misalnya dari Hong Kong gitu ya, buka di Australia, mereka banyak employ student tapi yang juga yang bisa berbahasa dengan bahasa Hong Kong, karena marketnya justru pertama ini justru masyarakat dari negara di mana negara tersebut membuka waralaba. Dalam hal ini masyarakat Indonesia banyak di Australia, cukup banyak gitu ya, khususnya di Sydney dan Melbourne gitu. Jadi ini aja marketnya sebenarnya sudah lumayan, dan dengan adanya waralaba seperti Indomaret ini kan bisa juga mendorong promosi, karena ini secara tidak langsung adalah display gitu. Jadi ini akan mengurangi beban biaya stok para importir. Ini juga
cukup bagus nih kalau bisa kita dorong. Dari sisi aturan, waralaba ini juga terkait langsung dengan regulasi kalau di kita itu Badan Perlindungan Konsumen Nasional, atau di sini adalah DACCC-nya Australia. Gitu. Jadi banyak isu-isu yang terkait langsung dengan franchise itu masuk di ranah franchise code dan terkait langsung dengan undang-undang atau aturannya Badan Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Australia. Jadi dari sisi kompetisi sebenarnya kami melihat Australia cukup fair gitu ya. Mereka tidak membedakan antara pemain lokal dengan pemain luar gitu, karena fungsi di ACCC ini pada akhirnya untuk memastikan bahwa konsumen itu mendapatkan pilihan produk yang lebih banyak dengan harga yang reasonable, dan yang penting aspek perlindungannya juga terjaga. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekitar ada 30-an lah di Australia yang terkait dengan waralaba Indonesia di sini, dan bahkan di Sydney di New South Wales ada jaringan asosiasi restoran Indonesia. Gitu. Kira-kira itu gambarannya. Mungkin mohon izin Pak Dirjen. Pak Agung, mumpung ada, nah kan betul kan kalau kita sudah mulai, pengusaha langsung nanggepin nih. Tadi ini ada pertanyaan di chat dari AR Harmawan. Untuk franchise ice cream roll atau ice cream pen, bagaimana prospeknya dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi? Silakan Pak Agung, untuk di Australia ini kayaknya ya, langsung. Tentunya, ya terima kasih Pak Ses. Tentunya Australia juga negara penghasil es krim. Banyak merek-merek terkenal Australia, tapi ini juga sesuatu yang sebenarnya dari sisi bahan baku ya bisa saja sourcingnya dari Australia, kemudian franchise-nya tetap menggunakan Indonesia, atau mungkin melakukan semacam joint venture dengan produsen pelaku usaha es krim di Australia. Untuk registrasi bisnisnya tentunya ada aspek misalnya capital ratio-nya, kemudian konsep bisnisnya seperti apa, termasuk equipment untuk membuat es krim itu, semua itu dicek gitu. Jadi satu ada instansi di Australia selain di ACCC juga yang mengecek langsung terkait dengan hygiene, terus kemudian standar standar untuk buka usaha franchise, dan di satu wilayah misalnya itu bahkan sudah diatur tidak boleh misalnya ada lebih dari satu dalam wilayah zona tertentu radius misalnya 500 meter atau 1 kilometer. Nah itu tergantung konsep bisnisnya. Kalau misalnya mau membuka waralaba es krim pun ya lagi-lagi mereka tidak hanya menanyakan kita mau jualan apa, tetapi konsepnya dulu. Kemudian dari konsep itu mereka melakukan balancing di suatu wilayah ini kira-kira ada aspek kultural nggak, kemudian ada aspek tata kota nggak, atau bahkan masyarakat setempat kira-kira pandangannya seperti apa gitu ya. Karena bisa dibayangkan kalau misalnya di dalam radius 1 kilometer ada 10 toko es krim gitu. Nah itu kan iklimnya mungkin bisa berimplikasi terhadap potensi besaran keuntungan dari masing-masing toko yang kalau itu tidak optimal itu bisa mengurangi jumlah toko itu sendiri. Jadi aspek persaingan usahanya pun dijaga, tetapi tidak di dalam konteks proteksionisme, tetapi lebih ke aspek menjamin suatu usaha ini supaya bisa berkelanjutan, sehingga harus didukung oleh aspek regulasi dan tentunya wilayah atau zona-zona itu juga dikaitkan dengan densitas populasi setempat. Jadi mereka juga sebenarnya membantu pelaku usaha kita. Kalau misalnya di satu wilayah ini tidak pas, mungkin mereka akan rekomendasikan di tempat lain dengan alasan-alasan tertentu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terlebih dahulu. Terima kasih Pak Ses, mohon izin. Baik Pak Agung, terima kasih Pak Agung. Selamat bergabung Pak Pohan. Oke, aku dari tempat. Siap, terima kasih sudah bersedia bergabung. Baik, dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agung,
Pak Agung, itu sebetulnya dua hal yang mungkin kita bisa garis bawahi. Pertama, untuk penetrasi waralaba atau produk Indonesia, kita bisa gunakan diaspora. Artinya warga Indonesia setempat. Makin besar diaspora yang ada, makin besar potensi kita untuk bisa memasarkan produk Indonesia, terlebih lagi dengan waralaba di negara akreditasi tersebut. Itu hal pertama. Kedua, pastikan ketentuan-ketentuan terkait persaingan usaha itu memungkinkan waralaba kita terlindungi. Kalau tadi Australia sepertinya jelas-jelas menjaga agar semua perusahaan itu bisa tumbuh dan sustain. Jadi persaingannya densitas usaha dan jenis usahanya dijaga per wilayah sepertinya. Dan itu bagus sebetulnya. Namun kalau tidak, kiat-kiat teman-teman lah yang nanti akan bisa menyiasati agar pelaku usaha Indonesia bisa masuk. Mungkin Pak Dirjen ada arahan Pak atau komen dari situ Pak, silakan. Mungkin dari pelaku usaha deh Pak. Baik. Pak Ses, beberapa ada pertanyaan. Baik. Tadi sudah ada satu mengenai es krim yang sudah langsung dijawab oleh Pak Agung. Ada lagi dari teman-teman pelaku usaha? Ini nggak terlalu terlihat soalnya. Boleh izin tanya Pak? Oh, silakan Ibu. Monggo, silakan Ibu. Ya. Mbak Ina ya. Ya, Pak, saya dengan Aina. Saya mau tanya Pak, bagaimana... Bentar, Bu, tolong dari usahanya apa Ibu kalau boleh? Oh, saya ini produsen bumbu tauco. Mantap. Lanjut Ibu. Ya, sekaligus membuat soto tauconya. Baik. Saya mau tanya Pak, bagaimana kemungkinan potensi dan peluang bagi para UMKM yang kuliner tapi yang khusus mikro nih Pak di Indonesia dalam kesempatan melakukan franchise di luar negeri. Maksudnya bagaimana untuk perizinan dan persyaratannya, itu yang pertama. Yang kedua, para teman-teman kita pelaku UMKM kuliner ini yang masih mikro ini, kalau ingin berkesempatan melakukan franchise di luar negeri, itu apakah bisa kita melakukan bergabung gitu, misalkan dalam satu food court gitu. Jadi kemungkinan biayanya kan bisa murah, bisa ditanggung rame-rame gitu Pak. Karena kan kita kan skalanya kan masih kecil mikro ya Pak ya, UMKM di Indonesia ini gitu. Itu bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Mohon izin Pak Dirjen, mungkin ada arahan, silakan. Baik, format yang pertama yang ingin kita bangun itu adalah kita memang akan meminta mencarikan sumber-sumber pembiayaan untuk membuka macam rumah makan yang memang Indonesia. Dan pertamanya adalah dengan melakukan kerjasama, mungkin beberapa negara bersama. Ini yang mungkin format yang akan diimplementasikan di negara luar. Jadi kalau di satu negara itu sudah ada partnernya, maka nanti ya tadi ada beberapa negara kan yang harus ada persentase sahamnya, share-nya mungkin ada yang 4951 dan lain-lain, nanti kita lihat. Nah ini nanti yang jelas memang bisa saja dia berdiri tunggal, artinya satu brand itu kita kerjasamakan dengan partnernya di luar. Nah, nanti tentu dari sisi pembiayaan kita akan coba diskusikan, tapi kalau UMK kan mesti dibantu, kan? Jadi artinya bisa jadi yang tadi ada beberapa ide dari teman-teman juga untuk food court di satu negara yang memang itu produk Indonesia. Nah, tapi kan kita mesti lihat juga nanti prospeknya sebesar apa kemungkinan gitu kan. Karena kan kalau uangnya udah pasti saya sudah yakin dia tidak akan menggunakan uang dari APBN. Karena kalau APBN pertanggungjawabannya nanti ditanya pusing saya. Ditanya lagi uang itu ternyata nanti pelaku usahanya misalnya nggak terlalu menguntungkan dan jadi berkurang. Nah ini nanti polanya yang sudah kami jajaki adalah dengan mencoba teman-teman yang sudah cukup besar untuk bisa membantu yang kecil untuk global.
Jadi itu Pak Ses, mungkin nanti pertimbangan nanti yang tadi, itu kan ada beberapa teman-teman di perwakilan yang menyampaikan kemungkinan untuk membuka satu kawasan food court misalnya khusus kuliner Indonesia. Ya, Atau kalau di restoran beberapa kuliner. Termasuk tadi yang persyaratan tenaga kerja. Tadi kalau di Australia katanya nggak masalah, tapi ada di negara lain. Saya bicara sama Pak Dubesnya Pak Erik tuh, saya bilang bisa nggak chefnya 1 tahun itu kalau bisa jangan suruh bolak-balik gitu, tahun 2 tahun. Nanti perpanjang visa lagi, pengen bolak-balik itu ongkosnya udah berapa. Nah, itu yang salah satu juga mungkin perlu informasi dari teman-teman, sehingga kita nanti ketika penajaman dengan teman-teman pelaku usaha yang cukup besar untuk lebih merealisasikan rencana ini, itu sudah clear itu negaranya kemana tuh. Kita cari negara yang pertama diasporanya banyak sebenarnya awalnya, untuk mempermudah saja, untuk mempermudah membangun itu. Setelah itu nanti baru kita akan melihat mana yang paling tidak terlalu berat persyaratannya untuk kita masuk. Jadi itu mungkin ada beberapa kriteria, nanti kita juga mohon masukan dari teman-teman di perwakilan nih, di mana kita sebaiknya menempatkan dulu. Setelah nanti ini, karena ini untuk bahan kita diskusi juga nanti dengan teman-teman dari perbankan sama beberapa pelaku usaha. Dan itu sudah kita rencanakan di awal tahun, sudah kita akan mulai pembicaraannya. Silakan Pak Ses. Ya, makasih Pak Dirjen. Mungkin Bu Nina, Bu Direktur BINUS bisa menambahkan. Silakan Bu Nina. Sebelum nanti Pak Pohan juga. Silakan. Bu Nina. Selamat sore Pak Dirjen, Pak Ses, dan Bapak Ibu para adak sekalian. Tentu pertemuan kali ini memberi ruang kepada waralaba kita agar bisa nantinya akan berkegiatan juga di negara lain. Tentu tadi yang disampaikan dari teman-teman adak menjadi masukan juga bagaimana bisa memberikan masukan agar bisa waralaba kita juga nantinya bisa masuk ke suatu negara lain juga. Mungkin teman-teman para usaha juga dapat memanfaatkan momen yang disediakan oleh Pak Dirjen kali ini, bagaimana bisa memasuki suatu negara lain, pengalaman-pengalaman dari para adak kita bisa dipakai sebagai bahan pelajaran atau pengalaman-pengalaman bisa diambil untuk para pengusaha kita yang akan mewarabakan mereka di negara lain. Demikian Pak Ses, Pak Dirjen. Terima kasih. Terima kasih. Pak Pohan dari PKTN, DIRTN, silakan Pak Pohan. Ya, sore Pak Dirjen, selamat sore Pak Ses, teman-teman dari adak dan juga para pelaku usaha waralaba. Sore Pak Pohan. Saya ikut nimbrung karena ada di tagline di Pak Joni tadi atau siapa di grup. Jadi waralaba ini memang kalau menurut saya kan udah lama Pak ya, udah pembinaannya udah dari sejak tahun 99-an atau berapa itu Pak. Nah ini memang ada konsep waralaba, ada konsep yang baru layak untuk dijual gitu Pak. Nah ini menurut saya kalau memang, apalagi kalau kita mau jual ke luar negeri, maka kita harus kuat konsep di produknya dan juga konsep di manajemennya gitu Pak. Nah ini yang walaupun sebenarnya kalau kita lihat ke beberapa negara, sepertinya ada peluang-peluang seperti itu. Cuman kalau saya lihat tuh kayaknya mereka belum ada yang bukan franchise, tapi yang aja modal kerjasama, modal. Nah, saya senang kalau ini ada peluang-peluang dari pemerintah untuk mau mengembangkan waralaba produk lokal Indonesia ke negara-negara di luar.
Nah, saya sih itu aja Pak. Lebih kepada harus penguatan dulu produknya. Apakah dia restoran, apakah dia spa, apakah dia jenis bisnis yang lain. Nah, lalu dari segi manajemennya. Nah, inilah mungkin itulah yang akan menjadi kepercayaan dari teman-teman pebisnis di luar untuk bahwa satu paket ini kalau sudah kuat, saya kira kita pun menawarkan kepada pelaku bisnis di luar dan mereka bisa melihat bahwa kalau ini konsepnya jelas dan benefit dan punya peluang, tentunya mereka akan tangkap. Gitu. Mungkin itu Pak Dirjen, Pak Ses, teman-teman Bu Nina, dan juga teman-teman ADAK yang kita harus kuat dulu Pak di dalam negeri ini, nah baru kita bisa tawarkan ke teman-teman di luar. Walaupun sebenarnya kalau memang sebelum dia sama sebagai awal mulanya, mungkin lama beberapa waktu kemudian itu kita dorong, kita perkuat dengan konsep waralaba, gitu Pak. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Pohan, Pak Direktur Produktif Niaga. Mungkin untuk Bu Aina saya tambahkan sedikit bahwa waralaba ini konsep untuk ekspansi, Bu. Jadi kuatkan dulu konsep Ibu di Indonesia, setelah ingin keluar pilihannya ada joint venture atau gunakan waralaba. Biaya mahal membawanya tenaga kerja, bahan biar franchise sana yang memikirkannya. Tapi konsep Ibu lah yang akan dipakai, itulah yang dibayar. Kunci utamanya hakinya di Indonesia didaftarkan, di negara akreditasi teman-teman juga hakinya didaftarkan dan bantu dilindungi oleh teman-teman ADAK. Bahwa nanti ada biaya ini itulah tujuan kenapa kita menggunakan salah satu bentuk yang namanya franchise ini untuk ekspansi ke luar negeri. Jadi kuatkan dulu seperti Pak Pohan tadi, konsep kita di dalam kuatkan dulu, setelah bisa baru kita milih mau joint venture atau mau investasi di luar atau pakai franchise gitu. Nah, franchise ini paling murah dan paling minim resiko, kurang lebih begitu Ibu. Saya mungkin lanjut, tadi ada beberapa pertanyaan. Itu ya Bu Aina ya. Ya, makasih ya Pak. Semoga bisa cukup jelas. Ada beberapa pertanyaan tadi dari pelaku usaha, tapi ini terkait kontak person dari masing-masing ADAK. Tolong Pak Roni, ada beberapa tadi kontak teman-teman perwadak ini disampaikan. Ada dari Tenun Putri Mas tadi juga menanyakan hal itu. Dan beberapa pelaku usaha ingin memperdalam mengenai konsep waralabanya seperti Bu Aina ini. Mungkin teman-teman yang pelaku usaha berminat untuk memperdalam konsep waralaba, silahkan ke tempat kami Bu, di tempatnya Bu Nina, Direktur BINUS. Itu ada Pak Roni yang siap menerima Ibu untuk berkonsultasi. Kurang lebih begitu Ibu. Dan teman-teman yang lain juga saya lihat di beberapa chat, ini ada beberapa yang nanya atau minta informasi seperti itu. Mohon izin Pak Ses, kalau boleh memberikan saran. Silakan Pak. Bu Direktur mohon izin, Pak Dirjen mohon izin. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan saya dari perwakilan, terima kasih karena responnya cukup baik. Mungkin kami sedikit menyarankan langkah-langkah berikutnya adalah Bapak Ibu mungkin coba list kira-kira apa yang menjadi unggulan dari produk Indonesia ke negara Bapak Ibu. Tadi saya lihat dari Ibu Rifa dari Vancouver juga sudah menanyakan tentang Ibu Rifa menanyakan tentang Ricis, dan Vancouver tadi Pak Robi menanyakan tentang anomali. Maksud kami adalah nanti kita coba memenuhi apa yang menjadi list itu, dan kita akan coba membuat Zoom meeting seperti ini, Pak Dirjen. Jadi kita pertemukan dulu calon-calon pewaralaba kita ini dengan atas kita atau program kita di luar negeri itu, sehingga mereka memahami dahulu resiko-resiko yang harus dihadapi. Contohnya peraturan-peraturan apa yang menghambat. Karena waktu kita bisnis matching dengan Hong Kong, Pak,
ternyata rupanya di Hong Kong itu ada banyak permasalahan, sehingga dari 25 pelaku usaha yang berminat tadinya, sampai hari ini belum ada yang goals. Jadi maksud kami, kita bikin langkah konkret saja, kita siap untuk bikin waktunya, dan kita siap untuk konsepkan pertemuan seperti ini, sehingga boleh brainstorming atau catatan kecil dulu. Oh, ini persoalannya sini. Seperti tadi Pak Rumaksono ceritakan bahwa di Singapura itu mahal tempatnya, sama juga di Hong Kong begitu rupanya. Gajinya mahal. Nah, ini biar dihitung juga oleh teman-teman para peraba ini, Pak. Yang kedua, juga kita perlu memastikan perlindungan mereknya, Pak, dari hakinya. Karena seperti pengalaman yang tadi Pak Sis ceritakan dan mungkin yang Ibu Rifa sampaikan tadi, bahwa kemungkinan ditiru atau kemungkinan di copy paste itu terjadi. Dan mungkin kita juga harus lebih menjaga, nanti kami dari Bina Usaha dan Bapak Ibu dari perwakilan menjaga perjanjian mereka. Sebenarnya klausulnya bisa saja kita buat seperti tidak boleh melakukan bisnis serupa dalam sekian tahun kalau terjadi pemutusan kontrak. Itu klausul yang sangat normal. Tetapi mungkin para pelaku usaha kita ketika bernegosiasi kurang memasukkan atau memahami hal tersebut. Oleh sebab itu Pak Ses, Pak Dirjen, Ibu Direktur, jadi kami mohon izin nanti Bapak Ibu Perwadak bisa sampaikan, ada email yang kami sampaikan di chat, kira-kira apa yang Bapak Ibu harapkan, nanti kami siapkan pelaku usahanya, kami siapkan kontak personnya, lalu kita buat Zoom meeting, lalu kita berbincang-bincang dengan mereka, dan karena begini, siapa tahu mereka juga saat ini tidak tertarik, Pak. Contohnya ada beberapa pelaku usaha kita yang sebenarnya mampu, tapi belum mau untuk ekspansi ke luar negeri. Nah itu nanti kami coba dekat dahulu sehingga kita mendapatkan calon pewarlaba yang cukup baik. Mungkin itu saja dari kami, Pak. Mohon izin, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Roni. Mohon izin, Pak Dirjen, ada yang mau disampaikan atau ditanggapi? Ya, jadi nanti mungkin ini sebelum Pak Ses mungkin menyelesaikan virtual meeting sore ini, karena udah jam 5:30 sore di sini, mungkin di teman-teman juga udah terlalu malam. Jadi tadi sampaikan Pak Roni betul, yang ingin kita harapkan adalah pertama ketentuan, persyaratan untuk waralaba di negara di mana teman-teman bertugas. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon mungkin bisa memberikan, mudah-mudahan kalau bisa mengalokasikan untuk market intelligence-nya itu untuk melihat peluang ini. Kira-kira apa yang bisa memungkinkan untuk masuk ke sana. Salah satu pertimbangannya mungkin bisa memasukkan dengan banyaknya diaspora di negara di mana teman-teman bertugas. Itu salah satu saja pertimbangan. Tentu pertimbangan lainnya, budaya dan lain-lain, seperti tadi Bu Rifa sampaikan, selera orang Malaysia sudah berubah mulai pedas. Itu kan informasi yang cukup baik sebenarnya, sehingga ini bisa, produk ini bisa masuk. Jadi yang pertama persyaratan peraturan di sana terkait dengan waralaba, apakah dia harus masuk dengan franchise atau dia join atau apa polanya yang akan bisa dikembangkan. Kemudian tadi kira-kira kalau kuliner apa yang cocok untuk bisa masuk ke sana. Kalau kayak Turki, Pak Dubes bilang sate Senayan. Nah, sate Senayan udah coba kita hubungi, ternyata belum berminat untuk go global. Nah, ini kan artinya adakah peluang yang lain selain ini? Misalnya kita lihat, gitu kan. Itu dua hal penting yang mesti kita mohon informasi dari teman-teman, sehingga nanti forum kedua yang mungkin Pak Roni tadi sarankan sama Pak Ses dan Direktur Bu Nina, ini forumnya lebih kecil, negara yang terbatas, fokus satu-satu dulu diselesaikan. Kalau misalnya kopi, ya kopi dulu kita selesaikan. Ya. Kalau makanan apa dulu kita selesaikan. Terus negara mana saja yang memungkinkan itu, kita diskusikan.
Dan yang terakhir tadi terkait ada pertanyaan subsidi. Intinya ginilah, kita akan coba semua cara untuk bisa mendorong UMKM ini bisa go global. Ya, kalau memungkinkan ya nanti kita coba, tapi saya sebenarnya tidak begitu dengan APBN sekali lagi. Saya ingin tetap menggerakkannya dari teman-teman para pelaku usaha untuk bersama-sama go to global. Saya rasa itu Pak Ses, jadi pertemuan berikutnya nanti terbatas, semakin kecil dan semakin fokus. Baik. Koordinasi Pak Ses dan Bu Direktur. Baik. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen arahannya. Mungkin itu sudah semakin memberi arahan kemana kita harus mengembangkan waralaba ke depan. Pak Dirjen sudah menjelaskan dengan sedikit lebih teknis sebetulnya. Tapi yang jelas ada beberapa catatan yang mungkin saya ingin sampaikan pada rekan-rekan sebelum kita tutup. Dan kita nanti mungkin, Pak Roni tolong diagendakan lagi, ada beberapa kasus menarik yang bisa di-share rame-rame untuk teman-teman ada. Selain kasus Malaysia, Filipina, ada kasus lagi produknya waralaba anomali itu sudah mencoba masuk ke Korea, produknya sudah dijual, konsepnya nggak dibeli. Ini kan bahaya lagi nih. Ini niatnya waralabanya konsepnya mau dijual, malah barangnya kopinya yang dibeli, kan aneh. Iya Pak, betul Pak. Nah ini yang kayak begini mungkin kita mesti share sama semua adak nantinya. Tapi seperti arahan Pak Dirjen tadi, kita perlu khusus untuk membahas itu sebelum kita nanti sampaikan juga ke teman-teman pelaku usaha. Itu satu hal. Jadi ke dalam kita akan konsolidasi sekaligus menyamakan persepsi kita antara perdagangan dalam negeri, Ditjen PDN, dengan semua adak dan ITPC mengenai apa itu waralaba dan kapan itu bisa kita jual sebagai langkah untuk memasarkan produk Indonesia apapun skala usahanya, baik kecil, menengah maupun besar. Lalu yang kedua, baru kita juga akan menyamakan persepsi pelaku usaha terhadap apa itu waralaba. Itu mungkin PR berikutnya. Karena tadi antara Bu Aina dan juga teman-teman yang memberikan pertanyaan di sini masih kelihatan bahwa ada sedikit perbedaan pemahaman antara waralaba dengan investasi atau bisa dibilang itu berarti mau 3 ya langsung. Datang ke sana berinvestasi, beda dengan waralaba sebetulnya. Sehingga teman-teman juga tadi ada yang bicara di sini harga tenaga kerja mahal. Sebetulnya itulah waralaba yang bisa mengencompass itu sebetulnya. Ini yang mesti kita benahi ke depan. Saya rasa itu, dan teman-teman ada perwakilan Indonesia di luar negeri dan pelaku usaha, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan juga berbagi informasi terkait waralaba dalam rangka kita mendorong waralaba nasional untuk go global, dan juga kami akan follow up apa-apa masukan yang kami terima kali ini, sekaligus juga menjalankan arahan Pak Dirjen tadi terkait penajaman dan penyamaan konsep waralaba antar kita, sekaligus spesifik kepada produk dan konsep yang nilai culture-nya lebih bisa dijual secara lebih aman, sekaligus hakinya juga terjaga. Saya rasa itu yang bisa saya simpulkan. Sepanjang sore ini kita hampir 2 jam berdiskusi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Dirjen, Pak Selendra sudah berkenan memberi arahan, juga Bu Nina, Direktur BINUS, serta Bu Eva Pohan atas kesediaannya bergabung. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Jika ada hal yang ingin disampaikan, jangan khawatir dan jangan ragu, silakan hubungi kami. Ada alamatnya di situ. Mungkin juga Pak Roni sudah membagikan nomor HP-nya untuk bisa di WA. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Ses. Banyak. Pak Dirjen, Pak Ses. Kita Waalaikumsalam.
Diundang lagi nanti berikutnya. Terima kasih banyak arannya Pak. Makasih ya Pak Ses. Yuk, makasih Mami. Pak Dirjen. Jaga kesehatan teman-teman. Makasih Pak Dirjen, Pak Pak Ses. Dirjen, sehat selalu semua. Kasih. Jaga kesehatan ya. Terima kasih Pak Dirjen. Kasih Pak. Ketemu lagi. Baik, saya izin live ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Pak Dirjen. Dirjen. Thank you Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Ses, dan Bapak Ibu Direktur. Pak Ardak Manila, apa kabar? Dewi, Belanda. Dew. Agung. Dewi, Pak Ses juga, Pak Ses. jangan kabur dulu sebentar. Pak Erik, Kamu kabar kapan selesai, Dew? Pak Erik. Yuk, pamit. Silakan yang lain, monggo makasih. Pak Ses, izin Pamit ya. dulu Pak Ses. Pak Ses, Pamit izin. dulu. Thank you, Flora. Pamit ya Pak Yuk. Izin, Samit. Firman. Salam semua, sehat selalu. Pak Silvi ditunggu Pak pulangnya segera. Agung juga jangan lama-lama, udah saatnya pulang itu. Sukses buat teman-teman Dia, semua. Bu Sylvia aja yang diajak nih Pak. Ada Pak Sugi rupanya.